Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lili, sahabat MC. Masih tadi berkaitan dengan menumbuhkan begitu rasa percaya diri pada anak. Juga pertanyaan juga kita coba saya kita juga cek ini ada 17 ada pertanyaan gitu ya. nih, ada nggak yang Mhm. orang tua melakukan satu atau dua sesekali atau sering ya. Sering. Terutama Ya. yang sering sih ya yang harus Ah. kalau sesekali ya manusia ada khilafnya dan itu tenang, kalau cuma sesekali mah nggak akan membuat anak itu jadi minder ya. Kalau sesekali langsung harus dibenahi gitu. Harus benahi. Tapi yang sering coba, mana dari 17 pertanyaan ini yang sering Anda lakukan atau yang sering yang jawabannya iya dan sering gitu ya. Ya. Pelan-pelan dulu sih bacanya ya. Satu. Yang pertama, apakah bunda atau ayah suka menghina atau mengolok-olok anak? Iya. Misalnya, ih kamu mah cabi, kamu mah endut. Nah itu hati-hati itu. bisa jadi itu malah jadi minder tuh. Ya. Mengolok-olok. Yang kedua, apakah bunda atau ayah melabeli anak dengan kata-kata kamu mah bodoh, tidak berguna, atau bebal. Kamu mah dikasih nasihatnya bebal. Kayak waktu kapan saya ke anak saya tuh, kamu tuh ngeyel ya. Nah sepertinya kata ngeyel harus saya tidak ungkapkan lagi, dihentikan, harus diganti gitu. Kan anak saya itu kalau misalnya gini ya, iya tapi tidak dilakukan gitu. Pas ditegur juga nggak ini, terus saya bilang kamu ngeyel ya. Nah itu mungkin saya harus mengurangi kata ngeyel. Kenapa? Karena itu bisa menghipnotis anak saya. Jadi memperkuat emang aku mah ngeyel. Ya udah. Jadi seenaknya aku aja gitu. Nah tentunya saya harus merubah kata ngeyel ini dengan kamu bisa kok kerjasama. Karena kerjasama itu tinggal latihan aja. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah bunda dan ayah bersikap layaknya peramal dan mengucapkan kalimat seperti kamu tidak akan pernah bisa melakukan dengan dengan benar, kamu pasti akan menumpahkannya gitu. Misalnya ada anak ceroboh gitu ya. Kadang kasihan juga loh, misalnya anak saya kan ada ya yang saya juga agak ceroboh. Jadi kalau apa-apa tuh orang langsung ngelihat gitu, padahal belum tentu ke arah sana ya Pak Wasmin gitu. Jadi akhirnya ada labeling, kamu mah pasti bisanya menumpahkan. Jadi kalau misalnya ada yang tumpah langsung dipanggil, belum tentu juga dia gitu. Nah itu lama-lama tidak percaya. Coba aja nggak akan berhasil nggak? Coba aja, lihat aja nggak akan berhasil nggak kamu. Nah itu untuk hal-hal kecil misalnya ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apakah bunda dan ayah menuntut hal yang mustahil dicapai? Jadi tadi tidak sesuai dengan anak ya. Misalnya kamu tidak mampu, kamu harus jago bermain basket, padahal mungkin anaknya jago di hal yang lain ya. Kamu misalnya harus pintar musik, padahal anaknya talentnya di hal yang lain ya. Kamu harus juara kelas, padahal sebenarnya juaranya bukan di kelas, misalnya juara di yang lain. Itu yang keempat Pak Wasmin. Jadi kita sambil ngecek juga ya, tadi saya ada poin yang tentunya saya harus mengganti ngeyel dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Yang kelima, apakah bunda dan ayah memukul anak? Hati-hati, ini kekerasan ya. Selain memukul, mungkin mencubit, mendorong, menepuk bokong misalnya, meskipun dengan pelan. Nah ini juga tidak boleh, ini malah sudah termasuk kekerasan ya, kekerasan fisik. Berarti kalau gitu kekerasan fisik salah satu sebab anak minder ya? Iya, gitu. Karena nanti dia takut, nanti kalau melakukan takut salah, nanti dipukul lagi gitu. Yang keenam, apakah bunda dan ayah menyembunyikan kasih sayang dari anak atau mengatakan hal yang seperti mana mungkin kamu anakku kalau perbuatanmu seperti ini. Nah gitu. Iya. Atau misalnya yang sederhananya gini loh, hati-hati. Anak siapa gitu. Anak siapa kan kalau anak kecil itu lucu ya. Anak siapa ini gitu. Nah, bisa diganti dengan kata-kata anak mama gitu. Kan kalau mamah mana? Ya misalnya anak Mah Mali, anak Bunda Lilis atau gimana. Tapi kalau anak siapa?
nanti suatu saat anaknya misalnya kecewa dengan orang tuanya, dia akan nyari, jangan-jangan saya emang selama ini bukan anak orang tua, soalnya ditanya terus anak siapa ya. Itu. Kemudian yang 7, apakah Bunda membandingkan dengan orang lain ya, dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun. Itu yang ke-7. Yang ke-8, apakah Bunda bersikap kritis akan segala hal, misalnya pakaianmu sangat kotor atau kamarmu berantakan, jadi ngomel-ngomel orang tuanya gitu ya. Padahal kalau misalnya kamarnya berantakan, tinggal konsekuensinya apa, misalnya anak ini males beresin kamar, ya tunda dulu aja, blokir fasilitasnya. Misalnya kayak anak saya belum mandi gitu, nah dia nggak boleh ngambil gadgetnya gitu. Kalau pagi kan kebayang masih bau ketiak gitu misalnya ya. Nah nanti boleh gitu, daripada kita cerewet, ih kamu tuh belum mandi ini, tahu nggak kalau misalnya nggak mandi itu kan nggak sehat bla gitu. Itu jadi anak kan terus diomel, jadi bisa tidak percaya diri. Kemudian yang 9, apakah Bunda mengkritik anak di depan orang lain? Nah ini misalnya banyak yang tadi tidak disadari loh Pak Wasmin. Misalnya saya ketemu teman saya, terus teman saya bilang, iya dia mah pemalu, emang kalau ketemu dengan orang gitu. Nah saya bilang, enggak ya, berani ya, latihan berani. Nah itu kadang mungkin orang tuanya pengen ya jujur gitu apa adanya, tapi jujur juga jangan begitu gitu. Kecuali mungkin gini, anak saya lagi latihan berani loh ya, sekarang belum, nanti juga mau. Nah itu kan beda Pak Wasmin gitu. Nah ini misalnya di hadapan orang lain, kayak saya waktu kecil ingat banget loh Pak Wasmin. Ya emang anak-anak kayaknya anak-anak puber itu ada di fase yang jadi males mandi Pak Wasmin. Nah saya itu emang mandi itu sehari sekali gitu ya. Terus bapak saya itu ketika ada pertemuan Karang Taruna itu ngomong, dia mah udah nggak pernah mandi di rumah gitu. Nah itu kan jadi membuat saya, iya sih kenyataannya begitu, tapi kan orang nggak ada yang mau dipermalukan di hadapan orang lain. Kemudian apakah Bunda atau Ayah menggunakan komentar, itu nomor berapa? 10 ya, komentar sarkastik. Itu komentar yang gimana Pak Wasmi? Sarkastik itu nyindir gitu loh. Sarkasme itu salah satu majas dalam bahasa Indonesia yang ya menjelekkan juga intinya sih. Nah, tapi biasanya ke pemerintah sarkasme. Gitu. Nyindir gitu. Nyindir gitu. Sarkasme. Itu yang 10. Kemudian 11, apakah Bunda dan Ayah membuat semua keputusan untuk anak tanpa memberinya pilihan? Pokoknya kamu ikut ayah, titik. Nah, enggak, anak misalnya diajak untuk diskusi dulu, seperti misalnya berkaitan dengan kuliahnya, kan kita ngobrol dulu dengan tentunya frame dari kita juga ya Pak Wasmin ya. Itu kemudian yang 12 ya Pak Wasmin. Apakah ya Bunda secara sadar ataupun tidak menganut stereotip akan gender, misalnya anak laki-laki yang menunjukkan empati diberi label feminin. Ih kamu mah kayak perempuan misalnya gitu. Kamu mah kayak cengeng kayak perempuan. Nah gitu. Itu stereotip gender namanya. Gitu. Laki-laki nggak boleh nangis. Nggak bisa juga. Emang laki-laki nggak punya air mata gitu. Itu hati-hati loh, ada kasus yang sampai dia emang keluhannya sampai di hipnoterapi Pak Wasmin, karena ayahnya meninggal, dia yang lain nangis dia nggak bisa gitu. Ternyata ada yang dulu yang masuk dari nilai orang tuanya adalah jadi laki-laki pantang menangis. Nggak apa-apa nangis juga kan, kalau kita berdoa pada Allah meratap ya boleh laki-laki juga gitu, bukan berarti dia cengeng, enggak gitu. Itu yang ke 12 ya? 12. Yang ke-13, apakah Bunda atau Ayah mengungkit kesalahan masa lalu? Nah ini yang ngungkit-ngungkit ya, tanpa menyisakan untuk kesalahan. Tuh kan kamu mah emang dari dulu juga begitu, ngeyel misalnya gitu. Nah jadi nggak boleh diungkit-ungkit. Makanya tips saya untuk siapapun, untuk anak, untuk saya,
untuk manusia, untuk orang yang lain, biar tidak diungkit-ungkit. Caranya bagaimana? Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf dan kita menerima semua konsekuensi atas kesalahan kita. Ya kalau butuh tanggung jawab mengganti aja. Kayak saya sering bilang ke anak saya tuh, kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, misalnya contohnya anak saya memecahkan vas bunga saya, nah dengan kamu mengganti vas bunga itu enak loh, nggak bisa diungkit-ungkit, karena nanti saya kalau ngungkit-ungkit lagi misalnya, kamu mah vas bunga bunda aja kamu pecahin, dasar ceroboh misalnya. Anak saya bisa dengan lantang mengatakan masalahnya sudah selesai. Oke, saya ceroboh. Oke, itu salah, tapi saya sudah bertanggung jawab atas perbuatan saya. Nah itu, jadi tipsnya kenapa diungkit lagi? Ya gitu. Nah nanti kalau diungkit lagi berarti yang bermasalah adalah orang tuanya. Gitu, ya. Terus yang ke-14, apakah bunda dan ayah bergegas menunjukkan solusi yang mudah, misalnya saat bermain puzzle. Maksudnya di sini mungkin cenderung mengambil, membantu ya. Nolong gitu. Ya. Jadi kayak misalnya anak tutup botol aja, anak kesulitan, langsung ditolong dibukain gitu. Biarlah tutup botol buka sendirilah gitu. Kayak tadi pagi tuh anak saya yang kecil biasa sama kakaknya terus nangis. Saya tuh seorang ibu tuh pengen loh misalnya, atuh kak, kamu tuh adik kamu digodain aja, pengennya gitu, tapi akhirnya saya biarin aja karena ternyata ada solusinya juga nanti. Solusi misalnya untuk kakaknya, untuk adiknya gitu. Nanti kalau misalnya terlalu begitu, adiknya akan cenderung dibela gitu. Ya dibela sama ibunya gitu. Biarin aja dia biar membela dirinya sendiri. Itu kemudian yang ke-15 ya sekarang. Apakah bunda dan ayah bereaksi dengan negatif saat anak kurang berhasil? Kayak tadi lomba misalnya, kemarin kayak lomba mewarnai, anak saya ketika sudah selesai itu mukanya itu murung gitu. Nah terus saya bilang, nggak apa-apa, bersenang-senang, kamu udah hebat, udah ikut lomba, bunda juga udah nyiapin hadiahnya, itu nyantai aja, nanti ikut lomba lagi ya, yang penting senang gitu. Nah ini misalnya orang tuanya sudah punya ekspektasi pengen menang gitu, jadi pas anaknya ini, tuh kan kamu dibilangin juga tadi warnanya jangan warna itu, misalnya gitu. Minder itu. Itu kemudian 16, apakah bunda dan ayah membuat anak merasa bersalah atas hal yang paling sepele sekalipun? Membuat anak merasa bersalah, ya. Itu yang ke-16. Contohnya gimana Pak Wasmit? Contoh hal sepele aja langsung jadikan seperti itu hal yang besar banget gitu. Makanya tadi bagus tipnya, kalau untuk kesalahan-kesalahan yang tidak ada kerugian finansial, ya tinggal minta maaf aja kalau itu sebuah sopan santun. Tapi kalau ada kerugian tinggal ganti aja. Karena kalau dia dihukumi dengan seperti bersalah gitu, nah itu bisa membuat dia jadi minder itu. Atau misalnya gini, pecah misalnya anak memecahkan. Tahu nggak ini vas bunga ini harganya segini, kamu, tapi anak nggak diminta mengganti gitu. Mendingan ini pecah, kayak kemarin tuh ada di saudara saya mecahin tutup kloset, mukanya udah ini tante, ya udah tanggung jawab aja gitu. Coba dulu itu ada loh yang bekas simpen di gudang, coba kamu cari dulu gimana, akhirnya ketemu ini ya gitu. Jadi kalaupun nggak ada gampang, saya bilang itu aja, nanti beli tinggal di online. Karena, jadi ingat tadi malam tuh Mas, yang online karena apa? Iya, karena kalau dia mengganti enak, nggak bisa diungkit-ungkit. Iya, betul. Kenapa Wasmin? Jadi Tesara kalau jeda aja. Gitu, masih ada waktu Pak Wasmin boleh. Oh ya. Boleh satu lagi 17 ya, betul ya? Ada kayak anak bisa numpahin air aja gitu, numpahin air. Tumpah air kan bukan sebuah dosa besar gitu ya. Tapi orang tua itu sering mau terlalu besar. Kamu matanya kemana? Mata ditaruh di mana? Ya emang mata di sini. Cuma air aja gitu. Ya tinggal dilap aja gitu. Kayak kemarin saya ngambil puding di kulkas Tesara, brut, tumpah. Anak saya yang 2 ngelihat dengan kaget. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab aja. Bunda tanggung jawab kok gitu. Anak saya kaget gitu. Karena saya juga kaget karena tumpahnya banyak banget. Ya, karena ya tanggung jawab aja. Saya bilang ke anak-anak, tanggung
jawab aja. Tuh kan udah beres lagi seperti semula gitu. Kemarin juga ada ponakan tuh yang tutup kloset duduk itu kan ada tutupnya tuh yang kadang-kadang pas dia bersih diangkat mungkin jatuh pecah kan keramik gitu. Tapi mereka melaporkannya dengan senyum gitu. Tante ini. Coba cari di gudang mungkin bukan ada bekas kloset yang dulu dibongkar gitu. Ternyata dapat gitu. Kalau enggak dia ganti nanti tutup kloset. Setidaknya pakai kerajinan apalah dibuatin dari papan, dari kayu. Kalau nggak ada gitu. juga ganti aja Ganti gitu. Karena Kalau- mekanismenya sudah terbiasa mereka Kalau nggak- barang bisa nggak takut. diganti, tapi Betul. kalau perasaan kan Perasaan nggak bisa bisa. diganti. Iya. Yang terakhir nih, yang ke-17 apakah bunda dan ayah memerintah menyuruh mewajibkan anak melakukan sesuatu? Jadi otoriter mungkin ya, lebih ke otoriter Pak ulangi Wasmi. kalimatnya, apakah bunda Membuat anak memerintah menyuruh mewajibkan anak melakukan sesuatu. ya lebih ke otoriternya Ya ya. otoriter gitu, ke otoriter. Kalau menyuruh nggak otoriter Kalau sih nggak kalau apa-apa. sebuah kewajiban misalnya sholat ya itu kan dibuat aturannya aja. Aturan, jadi mereka mentaati aturan, bukan mentaati orang perintah suruhan-suruhan orang tua. Aturannya kan memang sudah begitu. Ya. Itu 17 pertanyaan itu jika ada satu Mm-mm. atau dua yang sering berulang-ulang, nah itu harus segera mulai dirubah, Ya, dirubah. diubah. Baik. Baik. Pak Wasmin, Bu Lilis, sudah ada beberapa pertanyaan yang Ya. masuk. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Baik, ada sahabat kita dari 08132244 sekian. Katanya ada ibu yang menyembunyikan sayangnya pada anak perempuannya karena trauma pernah sayang banget pada kakaknya ini yang sangat diharapkan, tetapi tiba-tiba Allah mengambilnya begitu. Nah, sekarang anak perempuannya diperlakukan, mohon maaf, mungkin maksudnya seperti ini. Pada akhirnya anak perempuannya ini minder dan pilih kasih. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ibu tersebut begitu? Iya, jadi barusan udah bisa mengidentifikasi ya menyembunyikan kasih sayang gitu, karena ada trauma sebelumnya. Ya berarti ibu udah menyadari berarti yang berulang-ulang adalah itu menyembunyikan kasih sayang itu, karena takut kehilangan lagi kan. Nah, berarti itu sudah berlangsung berapa tahun. Mulai niatkan mulai hari ini setelah talkshow ini untuk menumbuhkan lagi pola asuh atau parenting yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Hasilnya mungkin nggak seminggu 2 minggu, tapi ketika ibunda sudah mulai on the track, yaitu bangkitkan kembali kasih sayang yang pas ya, bukan kasih sayang kayak yang dengan yang putranya yang meninggal, mendengar gitu, terutama mulai sering pergoki dia kondisi baik, apresiasi. Jadi dalam rumus pembelajaran quantum learning itu tidak ada prestasi yang tidak dihargai. Sekecil apapun prestasi harus dihargai gitu. Bahkan bisa buang sampah yang tadinya buang seenaknya aja itu harus dihargai gitu. Seminimal-minimalnya penghargaan itu adalah acungan jempol gitu loh. Jadi apresiasi itu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pekerjaan profesional maupun bisnis gitu kan. Bukan masalah kasih sayang yang berlebihan saja, bukan itu. Afeksi ya, sentuhan yang kemarin kita bahas. Punya waktu untuk mendengar dia gitu. Itu, jadi harus mulai lagi dinormalkan kembali, jangan disembunyikan bahwa ibu sayang ke dia, tapi tidak berlebihan gitu. Ini bagus, sudah mulai mengidentifikasi poinnya ya. Ada lagi Teh Sarah? Baik, selanjutnya ada sahabat kita juga, tidak disebutkan namanya, dari 08587114 sekian yang bertanya, jadi Pak Wasmin, sahabat kita ini merasa bahwa anaknya ini kurang percaya diri dan kurang berbaur juga, bahkan tidak memiliki teman saat pandemi katanya. Sahabat kita coba mengidentifikasi ini adalah karena suami saya, Pak Wasmin, Bu Lilis, suara saya bisa disimak dengan baik karena ada keterangan stable. Masih Baik.
tadi baru sampai dilarang oleh suaminya atau oleh ayahnya ini untuk main keluar. Akhirnya tidak memiliki teman, temannya hanya ibunya di rumah. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan katanya agar anaknya ini bisa percaya diri, Pak Wasmin Bu Lilis? Itu berarti menghentikan yang pertama tadi, terlalu khawatir. Kan tadi ada 5 sebab. 5 sebab. Sebab pertama adalah terlalu melindungi, terlalu memproteksi karena kekhawatiran tadi itu. Nah, itu harus dilepaskan sedikit. Konteksnya kan bukan hanya corona saja sebetulnya ini. Kalau corona ya tetap biasakan dengan anak-anak tetangga pakai masker, cuci tangan pas masuk rumah. Biasa kalau habis jam main, mereka pulang sudah harus ganti baju dan mandi, gitu, pakai masker. Jadi kekhawatiran orang tua sehingga dia sangat melindungi, bahkan menolong-nolong pekerjaan yang belum selesai aja takut nggak selesai, langsung menawarkan pertolongan, itu yang harus dihentikan dulu itu tuh. Karena itu penyebab anak jadi minder, penyebabnya dulu hentikan. Ibarat kalau kita ingin menumbuhkan sebuah pohon yang udah mulai banyak ulat, banyak kroposnya, itu selesaikan dulu tuh, dikasih obat dulu tuh istilahnya, hentikan dulu pengkroposannya, baru setelah itu nanti dikasih pupuk gitu ya. Nah ini juga hentikan dulu pola parenting yang salahnya, baru nanti perlahan-lahan kita akan tumbuhkan gitu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wasmin Bu Lilis. Satu pertanyaan terakhir mungkin kita sapa ya. Ya, silakan. Ada sahabat kita, mohon maaf katanya sedikit keluar dari tema Pak Wasmin Bu Lilis. Jadi sahabat kita ini memiliki keponakan. Keponakannya ini suka mengambil uang dari dompet atau lemari, bukan yang ada di tempat terbuka katanya. Orang tuanya sudah diberitahu, tapi malah balik memusuhi. Nah, sahabat kita ini sayang pada keponakannya. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan? Yang dicuri dompet orang tuanya berarti ya? Atau yang tidak ada keterangannya di sini. Oh iya. Hanya suka mengambil dompet atau uang di lemari katanya. Ya itu Anda sebagai saudara atau sebagai tetangga, sebagai teman sudah melakukan yang bisa Anda lakukan. Kalau itu sudah cukup ya, karena itu di luar kontrol Anda. Itu sudah cukup. Kecuali kalau orang tuanya mau mendengar ya. Kecuali kalau orang tuanya mau mendengar atau diarahkan ke pihak ketiga atau bagaimana gitu. Paling Anda tinggal nunggu ada saat nanti mengeluh. Atau mungkin dari sendiri yang Sundanya terapi Teh Sarah. Jadi dalam artian bagaimana caranya biar peluang mencuri itu tidak bisa terjadi itu Pak Wasmin. Ya kalau itu udah jelas ya. Dia yang mengetahui dulu gitu. Hanya mungkin motifnya agar berubah. Tapi udah kasih orang tuanya malah memusuhin. Ya paling tinggal satu aja kesempatan saat nanti dia mengeluh, orang tuanya ngeluh, baru tuh itu pun jangan kan dari dulu juga aku bilang nggak usah gitu juga, tinggal disalurkan aja ke pihak ketiga, boleh ke konsultasi ke sini, ke Bu Lilis, Pak Wasmin, atau ke Ustadz mana gitu, silahkan. Ya karena kalau kayak gitu ya nggak usah jadi pikiran, nanti malah teteh yang sakit gitu ya, mikirin anak orang ya. Jadi kita berhak memberitahu, tapi kalau yang memberitahu tidak menerima itu bukan kewajiban kita. Iya. Betul. Baik. Wasmin Bu Lilis, nampaknya itu menjadi interaksi terakhir yang kita sapa di pagi hari ini. Tidak terasa juga sudah di penghujung kebersamaan nampaknya. Mungkin di akhir ada hal yang ingin disampaikan. Ya, ini ada 5 poin yang perlu dipertegas lagi dalam membangun agar kita tahu pada on the track ya. Karena tadi ada 5 penyebab utama yang membuat anak jadi tidak pede. Ini juga ada 5 cara membangunnya. Yang pertama tentu harus dihentikan dulu penyebabnya, di stop gitu. Kalau berpendarahan ya ditutup dulu itu, di lubang pendarahannya itu biar nggak bleeding gitu ya. Nah kalau sudah, baru tahap kedua adalah bangun kemandirian. Karena kemandirian anak itu merupakan fondasi bagi kepercayaan diri. Orang tua yang terlalu khawatir, terlalu proteksi, banyak membantu, akhirnya anak tidak mandiri dan anak tidak percaya diri. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Bu Lis? Yang ketiga, sering grogi anak dalam kondisi baik, beri apresiasi sekecil apapun tinggal perilakunya.
Itu Iya. yang ketiga. Yang keempat, daripada dibandingkan, mending kita misalnya mendongeng atau storytelling tentang kepahlawanan. Tentang kepahlawanan. Kemudian yang selanjutnya, daripada dikritik, mendingan kita cari bakat dan prestasinya di mana. Karena setiap orang punya talent atau bakat dan punya prestasi. Daripada orang tua memaksakan kehendaknya, mendingan menemukan kegiatan yang menyenangkan untuk anaknya. Iya. Karena kalau menyenangkan nggak akan terasa nanti untuk Iya, anak yang positif betul. tentunya. Nah, kalau orang tua sudah menyetop perilaku buruknya dan mulai melakukan 5 langkah berikutnya, insya Allah meskipun hasilnya tidak langsung kelihatan, ya kalau pengalaman kami 3 tahun sudah mulai kelihatan ya, mulai kelihatan kepercayaan dirinya. Selamat mencoba. Dan yang tinggalnya di daerah Cileunyi ya dan sekitarnya, Anak Langit, Teh Sarah masih membuka pendaftaran ya untuk SD dan prasekolahnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita insya Allah bertemu lagi di pekan depan. Begitu, sehat Ya. selalu. Terima kasih. Selamat Terima beraktivitas kasih. Boleh diumumkan lagi nomor kembali. handphonenya ya Teh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.